Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsifah Zahwa dari kelompok 4 kelas 10-3. Di sini saya sedang berada di lahan gambut terletak di Gambut Kalimantan Selatan kilometer 17. Saya akan menjelaskan definisi lahan gambut itu sendiri. Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang ditandai dengan adanya akumulasi bahan organik yang sebagian terurai membentuk lapisan gambut. Lahan ini terbentuk dari timbunan material organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dalam kondisi tergenang air sehingga proses dekomposisi menjadi lambat. Dan strukturnya kurang stabil. Kemudian saya akan menjelaskan tekstur lahan gambut. Tekstur lahan gambut memiliki tekstur lunak dan lembek karena mengandung banyak air. Kadar air dalam gambut bisa mencapai 100% hingga 1300% dari berat keringnya. Gambut juga dikenal memiliki pori-pori makro dan mikro yang membuatnya memiliki tekstur terbuka. Elaborasi lunak dan lembek, gambut mudah ditekan dan terasa lunak karena kandungan air yang tinggi. Pori-pori makro, gambut juga memiliki pori-pori yang mikro terbentuk dari serat-serat tumbuhan yang belum sepenuhnya terurai. Teksturnya terbuka, kombinasi pori-pori makro dan mikro ini membuat gambut memiliki tekstur yang terbuka yang memengaruhi sifat-sifat fisik lainnya seperti daya serap air dan daya dukungnya. Kemudian proses terbentuknya lahan gambut itu sendiri adalah melibatkan penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang mati di lingkungan basah, terutama di rawa atau cekungan yang dangkal. Karena kondisi lingkungan yang jenuh air dan rendah oksigen, proses dekomposisi atau pembusukan ini menjadi sangat lambat hingga ribuan tahun dan tidak terurai sempurna dan menumpuk membentuk lapisan gambut. Tahapannya sendiri yaitu 1. Adanya genangan air atau rawa di daerah dengan genangan air yang relatif luas seperti rawa, danau dangkal atau cekungan antara sungai. 2. Tumbuhan yang tumbuh di lahan basah. 3. Sisa tumbuhan yang mati dan menumpuk. 4. Proses dekomposisi yang lambat. 5. Penumpukan lapisan gambut. 6. Siklus yang berulang sehingga lapisan gambut semakin tebal seiring berjalannya waktu. Proses pembentukan gambut ini bisa berlangsung selama ribuan tahun lamanya dengan laju penumbuhan gambut yang sangat lambat sekitar 1 mm per tahun. Pembentukan gambut juga bisa dibedakan menjadi gambut topogen terbentuk di atas tanah mineral dan gambut ambrogen terbentuk di atas tanah topogen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pH air dan tanah. Tadi di lahan gambut kilometer 17 gambut ini pH airnya yaitu normal kisaran di angka 8 dan tanahnya juga di kisaran angka 7. pH air yang baik, tingkat keasaman atau kebasahannya ini dianggap netral jika di pH di bawah angka 7 atau di atas angka 7. pH yang ini sangat penting untuk kesehatan tanaman dan kualitas air serta untuk keseimbangan nutrisi di tanah. Vegetasi yang terjadi di lahan gambut yaitu umumnya tumbuhan yang tahan terhadap kondisi basah dan berair serta memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang miskin oksigen. Contohnya yaitu lumut gambut atau sphagnum. Lumut ini merupakan komponen utama dalam pembentukan gambut dan sangat penting dalam menyimpan air dan karbon. Tumbuhan herba, beberapa contoh tumbuhan herba yang dapat ditemukan di lahan gambut adalah puron yang biasanya dibuat untuk tikar dan topi puron, dan kangkung atau bayam air. Tumbuhan berkayu dan berpaku juga tumbuh di lahan gambut. Selain itu, lahan gambut juga memiliki keanekaragaman flora yang cukup beragam dan unik di masing-masing lokasi. Kondisi lahan gambut yang terlembab dan tergenang dapat mempengaruhi bentuk dan sifat tumbuhan, seperti adanya akar napas pada beberapa jenis tumbuhan untuk memperoleh oksigen. Baiklah, di sini saya akan mengkampanyekan lahan gambut. Untuk menjaga lahan gambut ini sendiri, dari saya sendiri sebagai pelajar, saya tersadar dengan adanya observasi di lahan gambut bahwa lahan gambut ini sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan flora fauna lainnya. Jadi mari kita jaga lahan gambut untuk keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.